Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sami isi urip nang alam donya nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa ngibadah, masih bisa enak nggih. Masih bisa merasakan indahnya alam dunia ini. Entah sampai kapan, wallahu alam. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun monggo sasampunipun kita bersyukur dumateng Allah, kita njaken selawat salam dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kula njenengan sami ajeng-ajeng syafaate wenjang wonten ing yaumil kiamah. Nah, saya menyampaikan ini hasil Munas Tarjih ke-26 menerima dan mengesahkan dengan beberapa catatan, yaitu tentang pengobatan alternatif, tentang definisi yang disepakati dengan tindakan pengobatan yang dilakukan selain medis, tradisional, dan doa. Nah, ketentuan umum dalam pengobatan alternatif nih, pengobatan alternatif itu pengobatan yang di luar kebiasaan. Ini yang A, pengobat atau pelaku itu hendaknya yang ahli, sing ahli, sing ngerti. Aja orang ngerti, kula panjenengan sami berobat. Apa-apa nek kudu ahline ya mangke bisa luput nggih. Kemudian yang kedua, ini pengobat pelakunya sing diparani teng kula njenengan tidak merusak atau membahayakan akidah. Jadi orang membahayakan akidah. Contohnya membahayakan akidah niku misale wonten amalan-amalan sing kon maem binatang yang diharamkan misalnya, atau melakukan perbuatan maksiat misalnya. Kemudian yang ketiga, berakhlak mulia, ini pelakunya. Kemudian yang B, obat atau alat pengobatannya, obate sing di dahar utawi sing diunjuk, Yang pertama, bukan barang haram atau bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya homer utawane apa namanya, minum-minuman keras. Kok bisa mari nggak minum anu kae misalnya. Kemudian yang kedua, tidak mengandung unsur yang membahayakan. Jadi tidak membahayakan. Ini pengobatan alternatif yang diterima. Niku B, obat atau alat pengobatannya. Kemudian yang C, cara atau teknik pengobatannya. Nah, niki nggih rambu-rambu teng kula njenengan sami nggih. Nah, carane nek mangke niki sing ngobati, terus obate siki carane. Sing nomor setunggal, tidak mengandung syirik, bid'ah, dan khurafat. Jadi tidak mengandung unsur yang menyekutukan Allah. Jadi misalnya kowe mari anggar kowe engko sungkem gisit maring wit sing gedhe. Kemudian yang kedua, tidak berbahaya ataupun membahayakan. Jadi tidak membahayakan. Teknik pengobatan misalnya meminum yang membahayakan, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan unsur jin atau makhluk halus lainnya. Nah, ini rambu-rambu nih Bapak Ibu.
Kemudian yang berikutnya uraiannya ini. Apa yang dimaksud dengan pengobatan alternatif? Yaitu suatu tindakan pengobatan yang dilakukan bukan melalui tindakan medis tradisional dan atau doa. Jadi bukan yang dilakukan oleh medis, misalnya dokter, pengobatan tradisional misalnya anak beras kencur, jahe, temulawak, ya, godong jambu. Nah, itu kan tradisional dan atau doa. Jadi selain itu. Nah, medis di sini adalah kegiatan yang dilandaskan pada ilmu kedokteran. Sebagai contoh pengobatan alternatif adalah pengobatan dengan menggunakan tenaga dalam. Nah, prinsip-prinsip pengobatan dalam Islam. Nah, ini mari kita simak bersama-sama. Prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang pertama adalah wajib memelihara kesehatan. Nek cara wong zaman mien tekan siki golek ngomong menjaga lebih baik daripada mengobati. Anggerus kadung lara derek. Jadi wajib menjaga kesehatan. Ajaran Islam mewajibkan setiap orang muslim berupaya memelihara kesehatan. Nah, wonten Al-Qur'an dipun sebataken wonten surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah supaya memelihara kesehatan. Nah, mengabaikan kesehatan dengan sengaja kiranya tidak berlebihan jika dipandang sebagai salah satu bentuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Jadi kita ini tidak boleh menyengaja membuat diri kita itu sakit, tapi kita berusaha memelihara kesehatan. Maka ada istilah an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, kebersihan pangkal kesehatan. Maka dalam Al-Quran juga diberikan petunjuk wakulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Jadi kon mangan karo minum ya cukupe seperlune, udu porete sewarege semblendinge. Nah, wareg nganti golek madang pirang-pirang piring nganti tanduk, arep enteng seceting, arep menyat wis ora. Waduh ya wetenge sekali. Wetenge lara banget iki. Jadi ya biasa saja, standar gitu ya, tidak berlebihan ya. Ya itu anak satpame ya. Nah, yang berikutnya Allah memerintahkan supaya kita makan dari yang halal dan yang baik. Ini cara jaga kesehatan nggih. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Nah, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu. Jadi kalau jenengan sami supaya makan dan minum yang halal dan yang baik, halalan thayyiban, halal dan bergizi lah bahasa kula jenengan sami. Dia mangan apa ya, mam dages ya uli halal nggih. Tapi ya aja esuk sore ngawan bengi dages, esuk sore ngawan bengi dages bae misale. Ya sekali-kali karo liyane, karo iwak, karo tempe, karo kangkung, karo gendot, apa dan sebagainya. Ya, aja kayak kulen iki nggih, esuk sore ngawan bengi madang karo tempe. Esuk sore karo tempe, ngelaka tempe kotak. Nah,
Nah, ini monggo panjenengan saya berusaha. Karena apa? Tubuh kita ini kan butuh berbagai macam ya, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, ya, ada karbohidrat, ada protein, nah, dan sebagainya. Men kuat awake apa dan sebagainya. Terus ada makanan-makanan tertentu yang kadang-kadang kalau kita makan itu tidak sesuai dengan kondisi badan kita, tubuh kita. Lagi wetenge kosong, urung maem, ujig-ujig mangan duren rong gluntung dewekan. Wah, tanggane mambune cok breng-brengan bar gue terus orang ngerti wetenge dicekeli bae. Weteng kosong, ya kudune diisi karbohidrat diisi, kecuali sing wis kulina wis biasa nggih. Weteng kosong anu balungan ngapa urung mangan apa-apa, mangan nanas telung gluntung dewekan. Misalnya, itu kan makanan-makanan yang kadang-kadang membuat perut kita itu menjadi tidak nyaman begitu. Nah, makan makanan yang halal dan baik juga merupakan memelihara kesehatan fisik dan rohani. Nah, jadi berpengaruh kan nggih. Wong anu salat anu awake man ora larat kuwi terpengaruh nggih. Nah siki salat anu bayake laras sing sebelah kiwe kan karo ya niku nggih. Nah, arep ruku nggih rekas ya niku kudu dipanteng-panteng disit misalnya. Nah, dalam rangka itu maka kita menjaga kesehatan. Nah, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah juga supaya menghindari penularan penyakit. Nah, penularan penyakit merupakan salah satu sistem yang ditetapkan oleh Allah, karenanya manusia disarankan untuk menghindari, menjaga diri dari ketertularan. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah orang yang memiliki sakit mendatangi yang sehat. Jadi nek kira-kira kula jenengan lagi ora kepenak ngawak ya sing pada pengertian aja malah sengaja men kon ketularan nyong men. Apa maning wingi lagi zaman corona ki ngene waduh wis. Arep tilik wong nggih mikir-mikir nggih. Arep tilik wong ki gelem ditiliki apa ora ki ya dibuka lawang apa ora ki ya ngono. Wis ditiliki tekan kana engko Mas anu kepriwe. Nah, kita menghindari ini. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, prinsip dalam pengobatan. Kemudian yang kedua, wajib berobat dalam rangka memelihara kesehatan. Jadi kalau jenengan sampeyan nek ndek penyakit wajib berobat. Kudu wajib mari, sing merekna mari niku sinten? Gusti Allah. Tapi kalau panjenengan wajib ikhtiar. Uli ganjarane kuwi nang ikhtiar niku. Sebagai kelanjutan dari yang tadi, yang pertama, begitu lebih dijagani, wondene kenang penyakit, kula panjenengan sami tuli kudu ngantisipasi kepriwe carane, ya gue berobat dalam rangka memelihara kesehatan. Ora lah, aku ora berobat lah, men kon cepet mati, apa kayak gue? Ya orang anak kayane lah. Kabeh-kabeh wong ora kaya wis tua ya kepengin cepet mari, ya, kepengin sehat maning, pulih maning. Nah, sebagai kelanjutan dari kewajiban memelihara kesehatan dan larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan sebagaimana tersebut tadi dalam Al-Quran di atas, maka wajib bagi setiap mukmin untuk berobat apabila sakit. Nah, ini. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, nah ini dari Usamah ibnu Sarik diriwayatkan bahwa ia berkata, beberapa orang Arab pedalaman bertanya, wahai Rasulullah, haruskah kami berobat? Rasulullah menjawab, iya. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit, melainkan membuat pula penyembuh untuknya. Nah, jadi Gusti Allah nggawe penyakit mesti anak obat. Ming kadang-kadang urung ketemu obate urung jodoh. Nah, kowe sing jodoh sing kadang angel nggih, dereng ketemu karo ki ora cocok. Lah kae wingi anu penyakit kaya kae pada baik, gene anu ora cocok ya. Ah, ini beda nek berarti urung pas niku. Apa maneh nek wis ana sing jenenge istilah penyakit
asik. Waduh, penyakit rombongan pirang-pirang. Diobati misalnya mah diobati terus kiana dari lambunge, dari ususe, dari jantunge, dari pirang-pirang nggih, nah kudu sabar. Tapi kewajiban kula panjenengan sami adalah kedah berobat atau ikhtiar. Nah, tadi hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud Rasulullah menyampaikan bahwa dari Abu Darda diriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan memberikan obat untuk tiap-tiap penyakit. Oleh karena itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan cara yang haram. Nah, jadi kita diperintahkan supaya berobat, ikhtiar. Kabeh obat, kabeh penyakit anak obate. Nah hadis liyane dingendikaken sing ora ana obate kuwi siji, penyakit apa? Pikun. Sing wis umur cara kene wis pada nderdile nggih. Kayak pit, kayak motor, kayak mobil ana mangsane. Nek kasih bisa diganti nderdile diganti, nah diganti wis ora bisa. Gatolane wis ora nanak, wis ora bisa nggo gatoli. Dideli oli wis ora bisa misalnya, kan sangel. Nah, ini prinsip yang kedua, wajib berobat dalam rangka menjaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengupayakan pengobatan dan otoritas penyembuh adalah Allah. Nah, dengan segala upaya orang wajib memelihara kesehatan dan melakukan pengobatan. Namun demikian Allah pula yang menentukan segalanya. Hal ini tidak lain agar manusia pandai mensyukuri nikmat saat sehat dan agar tabah saat terkena musibah atau sakit. Dan ini sekaligus terkandung dalam Al-Quran. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Yang demikian itu sungguh sangat mudah bagi Allah. Jadi kula panjenengan sami dinasihati teng prinsip sing nomor 3 niki, kedah yakin bilih sing merekna kula jenengan sami mari niku sinten? Gusti Allah. Nggih lewat lantaran obat, lewat lantaran dokter, lewat lantaran dipijet, lewat lantaran wis pirang-pirang. Malah kadang-kadang sing ora umum, sang luar negeri kene ora ana apa ya, dikeroki nggih. Niku dikeroki. Ngerokine karo duit nggih. Nek ora karo sendok misalnya. Nah, ini kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain Allah menyampaikan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi nilai ibadah kula panjenengan sami niku teng pundi? Nalikane sregep goleh berobat. Ora putus asa, ora mutung, ora apa ya jenengane ya, ora mandeg golek usaha ikhtiar. Amargi wonten ing surat Yusuf ayat 87 Allah paring pangandikan wala tai'asu mirrauhillah innahu la yai'asu mirrauhillah illal qaumul kafirin. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi kula jenengan sami mboten parang putus asa. Ora kena putus asa. Lah wis lah.
Nah, jadi kita tetap berusaha. Nek pun berusaha gari berdoa, terus tawakal maring Gusti Allah. Nah, ini prinsip yang nomor 3 ya. Prinsip yang nomor 3. Nah, prinsip yang berikutnya yang nomor 4, pengobatan dilakukan berdasarkan keahlian. Ahli. Nek wong jaman biyen ya ahline beda-beda nggih. Wong jaman biyen kuwi nek ngobati jerek, jaman kuna lereng, ngobati penyakit kue, memberikan rasa sakit yang lebih sakit dari yang sedang sakit. Mari. Contohnya misalnya apa? Kepati lele. Nah, kepati lele diobati karo apa nggih? Wesi misale, wesi dibakar, kan panas niku nggih. Wesi dibakar tempelna ces misale. Zaman mien. Jadi memberikan rasa sakit yang lebih sakit dari sakit orang yang sedang diderita. Akhirnya penyakit sing lawas kelalen amargi ditimpa oleh rasa sakit yang baru. Nah, cepet mari nah, misalnya. Atau misalnya kena luka malah dikasih ramuan apa yang membuat perih sekali. Nah, bar perih terus gari hilang. Nah, Bapak Ibu, yang keempat ini pengobatan dilakukan berdasarkan keahlian. Nah, niki pengobatan didasarkan dengan keahlian. Dalam Islam setiap pekerjaan termasuk pengobatan harus dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian agar tidak menimbulkan ekses yang negatif. Jadi wonten ahli, makanya seniki wonten istilah dokter spesialis. Nek mien ora ana dokter spesialis nang Mejenang nggih. Seniki wis mulai kathah. Mien anane dokter umum, dokter Sumali nggih. Terus dokter, malah udah dokter boleh dipanggil dokter mien. Mantri Warto Ponjean ya. Terus mantri Tuming nggih. Nah, ngeluwi dokter ini. Karena apa? Sudah terbiasa praktek sesuai dengan keahliannya. Para perawat atau orang yang membantu dokter gitu ya dulu. Termasuk bidan be disambati nggih. Nah, keperang nggone maring bidan. Iya. Iya. Ya nulis saking kebiasaane bangsa Indonesia kaya niku nggih. Nah, mengalami perkembangan. Nek jaman men urung ana bidan, anane dukun bayi. Nah, iya. Anane dukun bayi. Mengeneng-eneng ana bidan, bar bidan mengeneng-eneng ana dokter spesialis kandungan, SPOG. Nah, mengko mungkin ana dokter spesialis amaning. Iya. Seniki pun mulai dokter spesialis jantung, dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah. Bedah ge macam-macam, ana bedah tulang, ana bedah kulit, ana bedah ulah wis pirang-pirang. Tambah anak sekolahnya tambah. Nah, niku. Monggo putra-putrine, putune sing mboten kuat, terutama kuat uteke nggih niku. Pun sekolah dokter niku. Sekolah dokter nek anu didasari oleh pengetahuan agama itu bagus niku nggih. Arep operasi bismillahirrahmanirrahim, dongarin nggih. Dongar niku. Lho jane pengen ndeleng operasi tapi mboten pareng piye nek operasi kula mboten pareng ndeleng kok nggih. Nah, Bapak Ibu lan sedaya, ini termasuk dalam Islam itu dianjurkan supaya apa-apa dilakukan oleh ahlinya. Maka ada istilah dalam itu idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sanga. Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Lah wis geneng pasrah perintah masak anu maring wong sing ora bisa,
masak. Bisane madang, ora bisa masak kon masak. Ya masakane akhirnya mboten pasan. Wis masak pirang-pirang ora dadi. Ubah. Jadi ini dalam hal pengobatan juga demikian. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita ini aja melu-melu nek anu orang ngerti rembug cara men grubyuk orang ngerti rembug. Orang ngerti apa-apa jujik teka-teka jebut-jebut melu-melu keropokan ya. Anu orang ngerti apa-apa munggah anu batire terus langsung jebut-jebut. Nah, kita dalam hal-hal ini juga harus menyerahkan kepada ahlinya. Maka dalam surat Al-Isra 36 ini Allah menyampaikan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Anu ora ngerti aja melu-melu kon takon kisit dadi men ngerti. Maka dalam Al-Qur'an itu dalam surat An-Nahl niki kula jenengan sami surat An-Nahl ayat 43 Allah menyampaikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Takon maring wong sing ngerti. Dadi men kula panjenengan sampeyan niku wong kon mulang ya kudune ya pak guru bu guru utawane sing tahu belajar mulang utawane pengalaman mulang. Amargi tidak misalnya wong kon dadi hakim ya sing tahu sekolah nang aring sarjana hukum utawa kehakiman. Nah, mengobati ya orang-orang yang sudah pernah belajar tentang pengobatan, tentang medis, tentang perawatan dan seterusnya, sehingga mengetahui resikonya. Monggo niki kangge prinsip dumateng kula panjenengan sami supayane anggenipun berobat dilakukan berdasarkan keahlian. Monggo niki sing biasane mungkin kula jenengan sami kepengin cepet-cepet antri suwe dawa nggih takon maring ahline. Apoteker kan sok ngerti nggih, apoteker utawane dokter, utawane bidan, utawane perawat atau apa ya minimal kita mungkin bisa googling ya, nyari di mbah Google misalnya dalam kondisi darurat. Misalnya kecokot ula kepriwe orang ngerti dhewek carane. Nah, takon maring sing ngerti. Nah, kemudian yang kelima, Bapak Ibu, pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya atau doror. Nah, niki dari Amr bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya yaitu Yahya diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda. Nah, niki qala la dororo wala diroro. Tidak boleh membuat kemudorotan dan membalas kemudorotan. Jadi tidak boleh yang memberikan kemudorotan. Jadi kemudorotan ya kebalikan dari kemanfaatan, malah merusak. Malah merusak karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang keenam, pengobatan tidak boleh mengandung unsur syirik dan permintaan kepada selain Allah. Jadi tidak boleh minta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah itu boleh dalam bentuk apa? Doa misalnya. Kula nyuwun dipun dongaken Pak Kyai supayane cepet mari, cepet mantun. Kula nyuwun siadah tambahan dongane niku pareng. Tapi nek misalnya kita ini minta kepada selain Allah, ini kita tidak diperbolehkan. Iya kana butuh wa iya kana stain. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi
kalaupun kita dimintai supaya ikut membantu juga kita harus menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini dalam surat Al-An'am dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini menjadi perhatian. Dan ingatlah pada hari di waktu Allah menghimpun mereka semuanya dan Allah berfirman, "Hai golongan jin dan setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia." Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami." Allah berfirman, "Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui." Yang demikian itu kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan karena yang mereka usahakan. Jadi mereka-mereka yang dulu ketika di dunia ini suka minta kepada setan, mereka nanti akan ditempatkan bersama setan di neraka. Na'udzubillah min. Karena mintanya kepada setan dulu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, di masa jahiliyah kami biasa menggunakan ruqyah. Maka kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Kemudian Nabi menjawab tentang ruqyah. "Tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa menggunakan ruqyah selama tidak ada unsur syirik di dalamnya." Ruqyah itu biasanya pakai doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah, itu termasuk yang diperbolehkan. Maka ini juga ada keterangan tentang ruqyah atau tentang pengobatan yang dilakukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Antara lain ini sebagai tambahan, ini kurang 5 menit Bapak Ibu, kali disambing ya. Sambil niku pun disiapakan pokoknya. Monggo niku kula sing nderek mawon. Pengajian ya ayo. Malam Kamis pengajian. Aku sing mangkat akeh ya semangat, sing mangkat setitik ya tetap semangat. Insyaallah mangkat aku nek nek sing kurang isi aku njabakan Allah. Nah Bapak Ibu, penggunaan ruqyah pada zaman Rasul. Nah ini ruqyah pada zaman Rasul. Ini saya sampaikan poin-poinnya saja. Yang pertama, Nabi memelihara diri dari gangguan penyakit setiap kali hendak tidur. Demikian pula saat orang sakit, beliau juga mohon dengan ruqyah sebagaimana diajarkan Jibril kepadanya. Jadi Rasulullah diajari ruqyah oleh malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, Nabi menggunakan ruqyah untuk mengobati keluarganya. Jadi yang utama Nabi itu dulu adalah untuk keluarganya. Nah, jadi orang-orang, dan tentu mungkin kita belajar ruqyah, monggo bisa dimanfaatkan untuk ikhtiar mengobati kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudara-saudara kita. Kadang-kadang anak itu kadang-kadang juga karena sugesti atau karena apa, didongane tenggalo panjenengan sami terus mari nggih bisa ketmawon nggih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya tinumi wedang bening wedang putih kalau ditongani Allahumma dzibil ba'sa iswa wa dasafi sifala yughadiru saqamaan. Ada dibacakan ayat tertentu sebagai wasilah untuk mengobati akhirnya sembuh mari. Alhamdulillah. Wonten urung mari ya tetap berusaha ya. Kemudian yang berikutnya ya, Nabi menggunakan ruqyah untuk keluarganya. Ini dalam hadis diriwayatkan demikian. Kemudian yang ketiga, Nabi menggunakan ruqyah saat menjenguk sahabatnya yang sakit. Jadi kula jenengan sami nek saged ruqyah, nek anak sahabatnya sing lagi ditengok, dijenguk, di ruqyah monggo. Nek ora bisa ya minimal kula jenengan sami ndongakna. Nek ora ya nasihati, aja malah meden-medeni. Oh, penyakit apa Rika? Ulah nanggonku wingi wong kaya jenengan rong dina wafat. Ya gilapen.
Malah diweden-wedeni. Ya minimal sabar ya Kang ya. Bismillah insyaallah mari cepet sehat. Nggak bisa mangkat pengajian maning, bisa medang maning, bisa medang brondong, medang apa kue? Kueku nah seneng. Iya. Nah ini jadi Nabi itu menggunakan ruqyah sangat menjenguk sahabatnya yang sakit. Kemudian yang keempat, Jibril melakukan ruqyah untuk Nabi saat beliau sakit. Jadi nek Nabi gerah niku diruqyah teng ngaring sinten? Malaikat Jibril. Nah, dari hadis-hadis keterangannya kados makatan menika wau niki. Dalam hadis-hadis terlihat bahwa ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang mengandung unsur syirik dan ruqyah jahiliyah yang mengandung unsur khurafat dan bid'ah. Sebaliknya, ruqyah yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca doa-doa yang maksur, artinya doa yang diajarkan oleh Rasulullah atau ayat-ayat Al-Quran itu dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Nah, ini antara lain beberapa poin-poin ketentuan tentang pengobatan alternatif yang dikaitkan tadi dengan ruqyah. Niki pun pas jam 09.00 mbok menawi wonten klentah-klentone penatur kula mboten sanes nyuwun segung ing samudra pangsami. Mugi-mugi sekedhik ingkang kula aturaken menika wonten hikmah lan manfaatipun. Monggo dilajengaken anggenipun medang nggih Pak nggih. Kita sawetawis tutup kanthi waosan hamdalah sareng-sareng monggo. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.